Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, saya Alexander. Saya dari Belo Kids. Saya bergereja di GBI Budi Murni. Teman-teman, pernah tidak berdoa untuk sesuatu yang sangat kita inginkan? Kita terus berdoa sampai Tuhan pun menjawab doa kita. Misalnya, kita pengen seorang adik. Kita terus berdoa dan akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Mama pun hamil dan kita memiliki seorang adik. Pasti kita sangat senang dan bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa kita. Tetapi berbeda dengan Bapak Zakaria. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth adalah orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Mereka menginginkan seorang anak dalam keluarga. Mereka terus berdoa sampai mereka tua, dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Tetapi ketika Bapak Zakaria mendapat pesan dari malaikat Tuhan, Bapak Zakaria tidak percaya, dan Bapak Zakaria pun menjadi bisu. Teman-teman, dari peristiwa ini kita belajar untuk percaya akan kuasa Tuhan tanpa syarat. Karena Tuhan penuh kasih, Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Yuk kita sambut lahirnya Juru Selamat dengan penuh sukacita dan percaya akan kasih-Nya. Dengan hidup penuh kasih seperti teladan yang Tuhan beri. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Masih lemes ya Kak Jemi ya? Masih lemes ya Kak Ragil? Coba kita ulang sekali lagi nyapa adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik.
Siapa yang bersemangat memuji Tuhan hari ini? Mari lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Amin. Amin. Ikuti gerakannya ya. Beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ke kanan dulu ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari sama-sama ya adik-adik, kita nyanyikan kembali pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Mari lebih lagi kita katakan bahwa tidak pernah beranjak kasih setia Tuhan. Yuk sama-sama kita lompat ke kanan ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang mengasihiku, yang mengasihiku. Puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita mau ingat-ingat lagi segala kebaikan Tuhan buat kita. Kalau kita masih punya segala hal yang Tuhan berikan buat kita itu karena Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama kita angkat suara kita. Kita mau ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita bangga punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami sayang Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang Kau perbuat. Yuk sama-sama adik-adik, jangan ada yang diam. Kita angkat suara kita, kita angkat tangan kita. Kami bersyukur
Layak Engkau, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi panggil nama Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus, masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Dalam hatiku memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan yuk adik-adik. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syaralaba. Haleluya. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami cari. Masuklah dalam hati kami ya Bapa. Yuk adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, kita juga sama-sama berbahasa roh. Syaralab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 ar syaralabo. Pimpinlah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami anak-anak-Mu. Oh Yesus, sayang padamu. Sama-sama kita katakan memimpin. Oh, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin,
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terus sembah Tuhan yuk adik-adik. Jangan ada yang diam. Angkat mazmur kita buat Tuhan Yesus. Syaralabo Shandi. Kami sayang Engkau. Engkau sungguh baik. Tiada sepertimu. Yuk adik-adik, jangan ada yang diam. Terus sembah Tuhan. Terus angkat syukur kita. Katakan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus. Syaralabo. Haleluya. Yesus, kami menyembahmu. Hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syandaralabaralabar. Oh Yesus. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Kami cinta Engkau. Karena Yesus, ya Tuhan, sudah lebih dulu mencintai aku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku cinta Yesus. Kami cinta, sungguh aku cinta Yesus. Oh, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Oh Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Kami cinta Engkau. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat tangan kita. Oh, ku cinta Yesus. Oh Tuhan, ku cinta Yesus. Oh Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu
karena Yesus, oh sudah lebih dulu mencintai aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan hari ini. Saat ini Tuhan kami akan dengar firman-Mu, Tuhan jamah hati kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami percaya itu membawa kebaikan buat kami dan membuat kami semakin bertumbuh dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap dengan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah siap dengan firman Tuhan, adik bisa katakan amin. Haleluya. Nah, adik-adik, kalian bisa siapkan Alkitabnya, kalian bisa siapkan catatan kalian, dan jangan bercerita atau sambil tiduran ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kalian harus fokus. Ketika kalian beribadah, kalian fokus pada ibadah yang sedang berlangsung. Nah, yang sudah siap dengan firman Tuhan, yang sudah siap dengan Alkitabnya dan catatannya, kalian bisa katakan yes, haleluya. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, ada nggak yang pernah tiba-tiba nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeluarin suaranya, nggak keluar, terus kalian nggak bisa menggunakan mulut kalian seperti biasanya? Ada nggak yang pernah ngerasa seperti itu? Pasti kayaknya ada ya, kakak juga pernah ngerasain tiba-tiba suaranya nggak keluar. Tiba-tiba kakak nggak bisa ngomong karena banyak sariawan di mulut. Nggak bisa makan, nggak bisa melakukan apapun karena di mulut itu ada luka, ada sariawan yang banyak. Nah sekarang kira-kira nih kalau ini terjadi dalam kehidupan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menangis? Atau kalian akan minum obat? Atau kalian merasa sangat-sangat menderita dengan keadaan tersebut. Nah, kakak mau cerita nih, di sini ada seseorang yang karena kurang percaya kepada firman Tuhan, maka dia tiba-tiba menjadi bisu. Tiba-tiba dia tidak bisa ngomong. Nah, kira-kira siapa ya yang ada di dalam Alkitab ini, tokoh ini? Adik-adik, ada seorang imam yang hidup di zaman pemerintahan Raja Herodes. Imam ini mempunyai seorang istri, istrinya bernama Elizabeth. Nah, ada yang tahu nggak siapa nama imam ini? Imam ini bernama Zakaria, Imam Zakaria. Nah, ceritanya gini nih adik-adik. Imam Zakaria dan Elizabeth ini mereka hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka melakukan apa yang firman Tuhan katakan dengan tidak bercacat. Jadi mereka orang-orang yang hidup melekat sama Tuhan. Dan adik-adik, kedua orang ini sudah sangat lanjut umurnya, sudah sangat tua umurnya. Imam Zakaria ini mempunyai seorang istri yang bernama Elizabeth. Keduanya orang yang hidup takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan tidak bercacat. Dan mereka juga usianya sudah sangat tua adik-adik. Mereka tidak mempunyai anak. Karena istri dari Imam Zakaria ini yaitu Elizabeth itu seorang yang mandul. Jadi kalau orang mandul itu nggak bisa punya anak. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Suatu kali ketika Imam Zakaria melakukan tugasnya sebagai imam, dia masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Tiba-tiba
tiba-tiba Imam Sakaria menjadi sangat terkejut, menjadi sangat ketakutan. Karena tiba-tiba muncul seseorang yang berjubah putih. Seseorang yang dia nggak pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba muncul di dekat sebelah kanan dari mezbah pembakaran ukupan. Nah adik-adik, karena kejadian ini Imam Sakaria menjadi sangat ketakutan. Imam Sakaria menjadi sangat-sangat ketakutan karena dia tiba-tiba melihat seseorang yang memakai baju putih. Dan ternyata orang ini adalah malaikat Tuhan. Orang ini ternyata adalah malaikat Tuhan yang membawa pesan Tuhan untuk Imam Sakaria. Nah adik-adik, kalau nih misalnya nih kalian misalnya sementara saat teduh, sementara kalian berdoa atau setelah kalian berdoa, tiba-tiba di depan kalian muncul seseorang memakai jubah putih. Dan yang memakai jubah putih itu ternyata seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang datang ke kalian, yang mau menyampaikan pesan Tuhan pada kalian. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan dengan sukacitanya kalian akan, "Hai malaikat, selamat datang." Pasti kalian sama kan kejadiannya kayak Imam Sakaria ini. Kalian pasti akan merasa ketakutan karena orang itu tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan kejadian itu kejadian yang tiba-tiba, benar kan? Pasti kalian akan merasakan apa yang Imam Sakaria rasakan di saat itu. Nah terus orang itu, malaikat itu bicara, ngomong sama Imam Sakaria kayak gini deh. Dia nyampein pesannya Tuhan bahwa Imam Sakaria ini akan mempunyai seorang anak. Jadi malaikat itu bilang gini, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yohanes." Wah, adik-adik, ketika mendengar apa yang dikatakan malaikat ini, Imam Sakaria menjadi lebih terkejut lagi, lebih rasanya mustahil gitu. Rasanya mustahil buat dia karena dia sudah sangat tua umurnya, istrinya juga sudah sangat tua umurnya. Terus tiba-tiba di usia mereka yang sudah sangat tua, mereka akan punya anak dan istrinya akan mengandung. Itu pasti akan membuat kehebohan. Itu pasti akan, wow, nggak mungkin banget gitu adik-adik, nggak mungkin banget gitu menurut Imam Sakaria. Itu akan terjadi. Tapi ini kan firman Tuhan yang ngomong lewat malaikat Tuhan. Nah, ketika Imam Sakaria menerima berita itu, dia menjadi antara percaya nggak percaya, tapi ini yang nyampein malaikat Tuhan. Nah terus malaikat Tuhan lagi ngomong kayak gini, yang mana Imam Sakaria ini akan bersuka cita dan bergembira karena kelahiran anak ini. Dan tidak hanya Imam Sakaria dan keluarganya akan bergembira dan bersuka cita, tapi semua akan ada banyak orang yang akan bersuka cita karena kelahiran dari anak ini. Nah adik-adik, ternyata anak ini yang akan lahir nantinya sudah dinubuatkan Tuhan bahwa anak ini akan membawa sukacita buat keluarganya, dan juga bukan cuma keluarganya tapi banyak orang akan bersukacita karena kelahiran anak ini. Dan adik-adik, anak ini juga akan tumbuh menjadi besar dan dia nggak minum anggur ataupun minuman keras lainnya. Dan anak ini akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi waktu anak ini dikandung oleh ibunya, dia akan penuh dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan sudah memberitahukan pada Sakaria
apa yang akan terjadi dengan anaknya nanti. Kehidupan anaknya nanti sudah diberitahukan ke Sakaria. Nah, adik-adik, pasti ketika Imam Sakaria mendengar semua yang dikatakan malaikat itu, dia antara bingung, antara benar nggak ya? Iya nggak ya? Pasti kayak gitu kan ya perasaannya. Pasti dia merasa, wow, udah tua gini, terus istrinya juga udah tua, akan punya anak. Rasanya mustahil gitu. Nah, di tengah-tengah perasaan yang seperti itu dari Imam Sakaria, pikirannya Imam Sakaria, terus malaikat bilang, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu. Nah, karena Imam Sakaria ini nggak percaya apa yang dikatakan malaikat ini, dia nantinya akan menjadi bisu. Itu adalah sebuah tanda. Itu adalah sebuah tanda bahwa apa yang dikatakan malaikat itu benar. Dan ada yang tahu, anaknya Imam Sakaria ini pun akan membawa banyak orang untuk berbalik kepada Tuhan, akan membawa banyak orang-orang Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Dan anak ini akan dipakai dengan luar biasa untuk menyelamatkan orang-orang supaya tidak binasa. Nah, adik-adik, Imam Sakaria ketika menerima pesan Tuhan lewat malaikat itu, dia karena kurang percaya, dia kurang yakin, maka malaikat itu bilang yang mana dia akan menjadi bisu. Dan benar adik-adik, Imam Sakaria menjadi bisu. Dan firman Tuhan katakan bahwa itu adalah sebuah tanda yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu benar. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan sudah kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Dan Tuhan nggak akan menunggu-nunggu lagi, nggak akan pending-pending lagi firman-Nya untuk terjadi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang menaruh pengharapan di dalam Dia. Nah, adik-adik, tentunya Imam Sakaria ini dengan istrinya Elizabeth ini pasti sebelumnya mereka sudah pernah mendoakan untuk punya keturunan. Dan ternyata doa mereka itu sudah mungkin sekian lama didoakan sampai mereka sudah tua dan mereka pun sudah mereka tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka tetap taat dengan Tuhan, dan mereka ternyata menerima janji itu ketika mereka ketika mereka sudah di usia yang sangat tua. Dan Tuhan mendengar setiap doa anak-anaknya yang berharap di dalam Dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Sakaria dan istrinya, dan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, apa yang firman Tuhan katakan yang mana istrinya Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yohanes, dan itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi. Dan adik-adik harus percaya bahwa ketika Tuhan berpesan lewat siapapun dalam kehidupan kita, Tuhan menyampaikan nubuatannya dalam kehidupan kita, itu pasti Tuhan akan genapi, asalkan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi Imam Sakaria dan istrinya Elizabeth dengan kelahiran anak mereka. Dan anak ini yang akan membawa sukacita, yang akan menyelamatkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, anak ini yang adik-adik kenal dengan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini yang nantinya akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan ke dunia. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan untuk menyambut hari kelahiran, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari cerita ini adik-adik harus percaya bahwa firman Tuhan ketika Tuhan mengatakannya itu pasti akan terjadi. Tuhan akan menggenapi janjinya bagi setiap orang yang berharap kepada Dia, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang percaya dengan firman Tuhan, katakan
Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, biar kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Kami mempercaya setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan perkatakan, kami percaya pasti itu akan terjadi. Dan buat kami bertumbuh Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hari kami semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.